Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 132. Di sini kami akan menjelaskan mengenai penyelesaian studi kasus jurnal kami yang berjudul Analisis Sistem Antrian pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum atau SPBU dengan menggunakan software bantu Arena. Nah, untuk anggotanya dari kelompok 132 ada saya sendiri. Yang pertama ada Putri Olivia Agustin dan juga ada rekan saya yakni Yaski Cahyana. Kemudian di sini saya akan menjelaskan abstraknya terlebih dahulu. Banyaknya pengendara motor di Indonesia memunculkan masalah dengan antrian di SPBU. Pada SPBU, banyak konsumen yang mengeluh karena waktu menunggu mengisi bahan bakar yang lama. Untuk itu dilakukan penelitian ini untuk mengetahui dan memperbaiki waktu tunggu pada pengisian SPBU. Untuk membantu penelitian ini akan digunakan suatu software yaitu Arena. Kegunaan dari software Arena ini untuk memudahkan membuat dan menghitung hasil dari simulasi yang dibuat. Simulasi yang dibuat di software Arena adalah simulasi antrian pengisian di SPBU. Didapatkan dari simulasi ini adalah H0 diterima karena nilai 0 berada di dalam pada rentangan μ1 hingga μ2 sehingga dapat dikatakan valid. Hal ini berarti total waktu yang ada pada keadaan sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan dengan hasil output pada simulasi Arena yang telah dibuat dengan jumlah antrian 0 yang berarti tidak ada antrian dalam simulasi ini. Nah, kemudian di sini langsung saja kita memasuki bagian metodologi penelitian. Untuk pengumpulan data itu sendiri adalah merupakan kegiatan yang dilakukan dalam penelitian untuk mengumpulkan informasi. Data ini akan menjadi input pada tahapan pengolahan data. Metode pengumpulan yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode kuantitatif. Selanjutnya, pemecahan masalah yang dilakukan dengan software Arena adalah sebuah program penyusun model dan juga merupakan simulator. Arena dispesialisasikan untuk menyelesaikan masalah-masalah simulasi dengan sistem diskrit. Arena sebagai software simulasi yang berfungsi untuk melindungi model dengan cara meramalkan dampak dari kondisi-kondisi yang baru, aturan-aturan, dan strategi sebelum pelaksanaan yang akan dilakukan. Penggunaan software untuk menyelesaikan pembuatan suatu simulasi model dalam proses antrian di SPBU dengan menggunakan data yang telah dikumpulkan akan diolah untuk menanggulangi antrian yang terjadi sehingga memperoleh tingkat kepuasan yang optimal dari konsumen. Nah, untuk yang pertama ada tahapan pengolahan data. Untuk metode pengumpulan datanya ini sendiri dilakukan dengan melakukan pengukuran secara kuantitatif dengan data yang dibutuhkan. Ada yang pertama ada pembeli datang, kemudian membuka jok, membuka tangki, mengisi bensin, tutup tangki, menutup jok, membayar, dan juga yang terakhir ada inspeksi. Nah, di sini terdapat tabel data pengukuran aktivitas antrian di SPBU. Selanjutnya ada activity cycle diagram. Nah, untuk urutannya sendiri diawali dengan pembeli datang, kemudian wait, membuka jok, wait, membuka tangki, wait, mengisi bensin, wait, menutup tangki, wait, menutup jok, wait, membayar, inspeksi, dan yang terakhir ada dispose. Nah, kemudian untuk yang ketiga ada tahapan pengolahan data. Nah, dalam subbab ini berisikan tahapan-tahapan penelitian yang berupa flowchart yang dimulai dengan tahapan mulai, kemudian ada studi pustaka dan juga studi lapangan, kemudian ada perumusan masalah, kemudian dilanjutkan penetapan batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Kemudian ada dilanjutkan dengan pengumpulan data, yaitu ada pembeli datang, membuka jok, membuka tangki, mengisi bensin, menutup tangki, menutup jok, membayar, dan juga inspeksi. Kemudian ada verifikasi, validasi, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, dan yang terakhir selesai. Nah, untuk penjelasan dari flowchart, yaitu tahapan mulai merupakan tahapan paling awal melakukan penelitian. Kemudian ada studi pustaka, yaitu tahapan pencarian referensi baik dari buku, jurnal maupun penelitian sebelumnya. Kemudian ada studi lapangan, yaitu melakukan survei lapangan yang dimaksudkan untuk mengetahui kondisi nyata dari objek yang diteliti. Kemudian ada perumusan masalah untuk pertanyaan
yaitu sebuah pertanyaan yang mencari sebuah jawaban lewat pengumpulan data dan penelitian. Kemudian ada penetapan batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Kemudian ada pengumpulan data. Kemudian dilanjutkan dengan tahapan verifikasi. Kemudian ada validasi, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, dan selesai. Nah, untuk tahapan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Nah, untuk pengaplikan software dari Arena ini, pertama-tama itu kita harus memasukkan data-data ini itu ke dalam Notepad ya. Nah, misalnya yang pertama ini membuka cok ya, berarti kan 3. Nah, ini di save. Misalnya di desktop aja ya, di desktop. Terus ini new folder, misal misal gini. Tuh, kita kasih nama 1. Nah, ini tuh semuanya dimasukkan ya, dari membuka jok sampai inspeksi. Jadi 7-7-nya dimasukkan. Nah, ini ya sudah dimasukkan semua. Datanya ini yang kedua. 3. Ini udah masuk semua. Sekarang kita ke software Arenanya. Nah, di sini itu diawali dengan create, lalu assign. Setelah assign itu station ini, soalnya kan ini dibagi 2 stasiun ya. Stasiun pertama itu yang sebelum mengisi bensin, dan stasiun kedua itu yang sudah mengisi bensin. Lalu ke proses. Di stasiun pertama prosesnya ada 3, 1, 2, 3. Lalu stasiun. Terus proses lagi. Ini stasiun 2 itu prosesnya 4, jadi masukkan 1, 2, 3, 4. Lalu assign. Record. Dan yang terakhir itu dispose. Nah, pertama-tama itu kita mengedit ya. Mengedit create ini menjadi pertama yaitu pembeli datang, lalu diganti max arrivals-nya itu 1, lalu assign 1-nya kita add entity type, ini pembeli 1, lalu kita add lagi entity picture-nya kita pakai bike. Nah, stasiunnya kita beri nama sebelum pengisian. Nah, untuk proses satunya itu kita harus ke input ke tools, input analyzer, terus file, new, file, data file, use existing. Terus tadi yang di pengisian SPBU
masukkan yang pertama. Nah, di sini kita fit all, dan yang kita pakai ini expression ini. Copy, lalu dimasukkan ke ini, diganti expression, unitnya diganti minutes, masukkan ekspresinya, lalu diganti nama, membuka job. Nah, ini prosesnya sama ya untuk proses 2 dan proses 3 juga. Jadi nah, untuk rute 1 ini kita ganti misalnya menuju stasiun 2, time-nya ini 0, hours-nya diganti menit, unitnya, terus stationnya diganti ke stasiun 2. Lalu di stasiun 2 ini ganti nama setelah pengisian. Oke. Lalu sama kayak seperti proses sebelumnya, kita tools, input analyzer, new, terus file user existing, pakai yang 4, all, lalu hasilnya kita copy, ini diganti ke proses 4, yaitu menutup tangki. Ini delay type-nya diganti expression, ini diganti minute, expression dimasukkan. Nah, ini disamakan dari proses sampai proses 7 ya, sama. Pesannya ini kita ganti ya, entity picture. Nih sih. Baik, oke. Recordnya count-nya total waktu. Oke. Lalu dispose-nya ganti nah, lalu kita ketik run, kita setup, application parameternya diganti 10, project parameternya ini dicentang semua, lalu reportnya ganti Siman summary report. Klik OK, lalu ketik go. Nah, jika udah keluar ini berarti sudah benar, ketik yes. Nah, ini sudah keluar ya untuk hasilnya. Nanti kita pakai ini aplikasinya ada 10, ini 1 dari 10, ini 2 dari 10 sampai nih 10 dari 10, berarti sudah 10 ya. Nah, jika ini ya sudah keluar kan hasil replikasinya dari 1 sampai 10, maka kita pakai yang ini ya, jamnya ini, itu kita konversi ke menit. Jadi seperti ini, dari jam
jika konversi ke menit dari replikasi 1 sampai 10. Kemudian dengan N-nya 10, confidence levelnya 95%, maka kita hitung half-width-nya. Half-width-nya didapatkan 0,031. Datanya kan sama dengan half-width, berarti sama 0,031. N-aksennya itu didapatkan 2,7. Ini dibulatkan menjadi 3. Selanjutnya, hipotesanya itu adalah H0 itu jika antara μ1 sampai μ0 itu 0. Jadi di H0-nya itu bilang ke 0 di antara μ1 dan μ2. Sebaliknya H1 itu nilai 0-nya di luar dari μ1 dan μ2. Kemudian kita perbandingkan, ini real sistemnya, lalu ini hasil dari arenanya. Nah, ini dihitung half-width-nya ini, dimasukkan standar deviasinya, didapatkan 7,4 dibolehkan menjadi 7,5. Nah, ini rumusnya berarti di sini itu kan angka 0-nya itu di antara μ1 dan μ2. Nah, ini tuh berarti H0 diterima dan data yang didapat itu bisa dibilang valid. Nah, hal ini tuh berarti bahwa itu hasil output dari arenanya dengan real systemnya itu tidak ada perbedaan yang signifikan. Didapatkan juga di sini hasil di antara pembeli datang sampai inspeksi itu 0. Nah, dengan ini bahwa dapat dikatakan hasil output dari software Arena ini nggak ada antriannya ya pada semua aktivitas antrian di SPBU ini. Nah, ini juga berarti bahwa total waktu seperti tadi, total waktu real system kejadian yang sebenarnya sama simulasi arenanya itu tidak ada perbedaan yang signifikan. Berikut presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.